Halo, selamat datang di Daily Chips. Kembali membahas series film dari Girl From Nowhere. Cerita kali ini berjudul Trophy. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita mulai. Suara dari narator berkata, cahaya akan terus menerangi orang jenius atau orang yang lebih istimewa dari yang lainnya. Cahaya tidak akan menerangi para pecundang. Dan film pun baru dimulai. Cerita ini bermula dari perkenalan salah satu sekolah bernama Sekolah Lord Fitty, di mana sekolah ini telah 8 tahun menjadi sekolah terbaik karena banyak mencetak juara dalam berbagai macam bidang antar sekolah. Dua anak perempuan bernama Mel dan Pui yang merupakan siswi dari sekolah itu, namun mereka tidak memiliki prestasi di sekolahnya, terlihat sedang memandangi papan pengumuman berisi nama-nama anak yang mendapatkan prestasi di berbagai bidang pendidikan. Mereka berdua merasa iri kepada anak-anak yang memiliki prestasi di sekolah itu, namun mereka juga saling mendukung dan saling menguatkan satu sama lain karena sama-sama tidak memiliki prestasi yang menonjol. Di tengah pembicaraan, guru mereka datang. Namun bukannya memberikan semangat, guru itu justru menjatuhkan semangat mereka berdua dengan mengatakan bahwa mereka berdua akan menjadi beban masyarakat di masa depan. Disinilah Nano muncul sebagai anak baru yang jenius karena berhasil memenangkan salah satu bidang pendidikan, kuantum fisika dan budisme. Bu guru ini pun sangat meninggikan Nano di depan Meo dan Pui karena sebagai murid baru, Nano sudah dapat memberikan prestasi untuk sekolah itu. Suatu hari, ibu guru mengumumkan bahwa ada anak yang baru saja memberikan prestasi untuk sekolah Lord Fitty. Yang tak disangka-sangka, anak itu adalah Pui. Hal tersebut pun membuat Meo sangat terkejut sekaligus jengkel karena Meo merasa dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Meo yang marah dan tidak dapat menerima Pui menjadi siswa jenius di sekolah itu pun akhirnya merusak simbol telapak tangan Pui. Simbol itu merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh sekolah karena Pui telah memberikan prestasi di sekolah itu. Suatu pagi di sekolah, Nano mendatangi Meo yang sedang tiduran di tribun lapangan basket. Nano mulai memberikan rahasia bagaimana menjadi anak jenius di sekolah itu. Rahasia itu adalah CTRL-C dan CTRL-V. Nano mengatakan bahwa karyanya hanyalah mengcopy paste dari Google dan sedikit dimodifikasi. Meo yang sangat-sangat menginginkan prestasi untuk sekolah Lord Fitty ini pun akhirnya mengikuti saran dari Nano. Meo pun mulai mencari gambar di Google, menghapus tanda marking pelukisnya, mencetak gambarnya, dan dia memodifikasi gambar itu dengan memberikan cipratan-cipratan cat lukis pada gambarnya. Keesokan harinya, gambar-gambar dari para murid dikumpulkan. Namun Meo ragu untuk mengumpulkannya, hingga Nano tiba-tiba mengambil gambar Meo dan memujinya di depan para murid serta gurunya. Mendengar hal itu, gurunya pun meminta Meo untuk segera menyerahkan hasil karya lukisannya. Dengan terpaksa, Meo pun memberikan hasil lukisannya kepada gurunya. Tak disangka, gurunya begitu mengagumi hasil karya lukisan Meo dan dia juga berencana akan memasukkan lukisan itu ke dalam kompetisi Siam Art sebagai perwakilan dari sekolahnya dalam kompetisi itu. Meo pun berhasil memenangkan kompetisi seni dari Siam Art dan sekolah menobatkannya menjadi anak jenius dalam bidang seni lukis. Tak lama, Pui datang menemui Meo serta memuji karya Meo dan dia juga berharap Meo mau berteman lagi dengannya. Namun Meo menjadi sangat angkuh. Dia juga mengatakan bahwa karya Pui adalah hasil jiplakan dari Google. Teman-teman Meo menunggu karya Meo berikutnya karena mereka berpikir bahwa Meo adalah pelukis yang hebat. Meo yang mulai terlena pun mulai kembali mencetak gambar dari Google dan kembali memberikan cipratan-cipratan cat lukis di atasnya.
Mel mengupload hasil karya jiplakannya ke sosial media dan dia juga mendapatkan pujian dari orang-orang atas hasil lukisannya itu. Bahkan Mel juga diwawancarai di sekolahnya. Hingga suatu hari, guru Mel mengatakan akan ada pameran karya seni dari para murid jenius. Bu guru juga mengatakan agar Mel bisa melukis di atas panggung secara langsung. Mel pun semakin panik karena semua temannya juga ingin melihat Mel melukis. Bahkan, Nana juga menambahkan pada saat Mel melukis nanti agar disiarkan secara langsung di sosial media. Mel pun kemudian menemui Nano dan dia pun bertanya, kenapa Nano mempermainkannya? Nano pun menjawab bahwa dia hanya membantu Mel menjadi jenius dan terkenal. Hal tersebut pun membuat Mel semakin kesal. Mel pun akhirnya mulai latihan untuk menggambar, namun dia tetap gagal. Karena memang pada dasarnya Mel tidak memiliki bakat dalam bidang melukis ataupun menggambar. Hingga akhirnya terlintas ide gila dari Mel. Bergegas, Mel menelpon Pui dan memintanya untuk menemuinya keesokan harinya di toilet sekolah. Di dalam toilet sekolah, Mel mengatakan bahwa dia sebenarnya iri kepada Pui karena Pui telah memberikan prestasi untuk sekolahnya. Mel juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tidak bisa menggambar, dia hanya menjiplak karya orang lain. Maka dari itu, Mel ingin meminta bantuan Pui untuk memukul lengannya dengan menggunakan palu. Karena jika lengannya terluka, Mel tidak harus menggambar di atas panggung secara langsung. Namun tentu saja Pui menolak untuk melakukan hal itu. Karena merasa tidak ada pilihan lain, Mel pun akhirnya memukulkan sendiri palu itu pada lengannya hingga darah keluar dan membuatnya kesakitan. Mel berteriak-teriak sangat kencang hingga membuat guru dan teman-temannya yang lain berdatangan ke dalam toilet. Gurunya pun bertanya apa yang terjadi, namun Mel justru menjawab bahwa Pui telah memukul lengannya. Bergegas, guru dan teman-temannya yang lainnya pun membawa Mel untuk diobati. Di malam harinya, Nano dan gurunya menjenguk Mel yang sedang sakit di rumahnya. Ibu guru masih berharap bahwa Mel tetap bisa melukis di atas panggung. Namun Mel menunjukkan lengan kanannya yang masih sakit sehingga dia tidak bisa melukis. Namun Nano mengingatkan bahwa Mel pernah memposting karyanya di sosial media dengan caption bahwa karya itu dilukis dengan menggunakan tangan kiri. Hal tersebut pun membuat Mel tidak bisa berkata-kata lagi hingga ia pun terpaksa tetap tampil di acara seni sekolahnya. Pertunjukan seni sekolah Latviti pun dimulai. Beberapa murid berprestasi dalam bidang seni menunjukkan kemampuan mereka di atas panggung. Hingga pada akhirnya giliran pertunjukan Mel pun ditampilkan. Para penonton mulai menyiapkan ponsel mereka untuk menyiarkan secara langsung pertunjukan itu di sosial media. Di saat teman-temannya tengah menyemangati Mel, tiba-tiba muncul murid dari sekolah lain yang mengatakan bahwa lukisan Mel merupakan hasil karya dari menjiplak. Ia juga memperlihatkan bukti bahwa karya Mel merupakan hasil karya milik orang lain. Namun kepala sekolah membela Mel dengan mengatakan bahwa murid itu hanya iri dengan sekolah Latviti karena sekolah Latviti selalu menjadi nomor 1. Murid itu pun menantang Mel untuk melukis lukisan yang sama untuk membuktikan keasliannya. Dengan gemetar dan menangis, Mel pun mulai melukis. Namun hasilnya sama sekali tidak mirip dengan lukisan yang dia jiplak dari Google itu. Kepala sekolah yang melihat lukisan Mel tetap membela Mel dengan mengatakan bahwa lukisannya persis sama dengan lukisan Mel yang sebelumnya. Mungkin bapaknya melihat dari sudut pandang tegak lurus jungkir balik ya. Bu guru juga tetap membela Mel dan mengatakan bahwa Mel adalah murid jenius yang tidak akan bisa dihancurkan. Dan film pun diakhiri dengan Mel yang memberikan pidato di depan teman-temannya. Kita seringkali menilai kualitas manusia dari prestasi yang ia miliki, sehingga kita berlomba-lomba untuk mendapatkan prestasi agar bisa diakui, hingga kita membenarkan berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Namun kita lupa bahwa prestasi yang sebenarnya adalah ketika rasa iri bisa berubah menjadi motivasi agar kita berusaha lebih baik dengan cara yang jujur.
Semoga kita bisa menjadi orang yang jujur dan berprestasi tanpa menjatuhkan orang lain ya. Dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan ringkasan film ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, biar aku semangat untuk membuat video-video yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!